Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita mau coba bahas latihan soal untuk tes intelijensi umum TIU Analytical Reasoning ya, bersama saya Abdurrahman Lubis di Academy. Oke, eh, ada beberapa soal ini nanti kita bahas, sekitar 5 soal. Yang pertama, nah, di sini ada, nah ini sering ini ya, untuk menganalisa mana yang pertama di urutan ya. Sebuah program studi menawarkan mata kuliah minat dengan persyaratan sebagai berikut. Kayak gitu ya. Mata kuliah A dapat diambil jika sudah mengambil mata kuliah C atau E. Nah, untuk menjawab soal-soal seperti ini, itu sebenarnya bisa pakai tepis langsung di optionnya. Jadi kalau kita memahami yang satu ini, berarti kan mata kuliah A diambil kalau sudah C atau E. Berarti harus C dulu, baru A, atau E dulu, baru A. Kan gitu ya. Nah, kita lihat dulu di option. A, B, C, D, E yang berhubungan dengan A itu hanya yang option A. Nah, di sini A dulu baru C dulu, berarti ini salah. Oke, gitu ya. Nomor yang dua, mata kuliah C dapat diambil jika sudah mengambil mata kuliah B dan D secara berurutan. Nah, BD berarti B dan D secara berurutan. Berarti BD dulu, baru C. Kita lihat, ini D dulu berarti salah, ya kan? Nah, ini karena dia dan, berarti harus dua-dua dulu kan? Berarti ini juga salah. Ini BD, C, ini betul. Ini DCB salah. Berarti jawabannya D. Nah, ya gitu ya. Jadi tidak perlu sampai 3, 4, 5, 6 juga kita pahami. 1, 2 aja ternyata sudah bisa selesai. Nah, itulah kegunaannya kita melihat optionnya juga ya. Ada sistem kita tepis mana yang salah dan mana yang benar. Lanjut. Ya, nomor 2. Sebuah perusahaan memiliki 3 orang security yang bekerja secara shift. Ketiga security tersebut adalah Amir, Bari, dan Dimas. Adapun atasan mereka membuat jadwal piket mereka untuk bulan Mei 2023. Adapun kondisi penjadwalan piket sebagai berikut. Perhitungan jadwal dimulai dari hari Senin. Tanggal 1 Mei 2023 adalah hari Senin, kata gitu ya. Setiap security mendapatkan 1 hari libur setelah bekerja selama 4 hari. Nah, 1 hari libur setelah bekerja selama 4 hari. Berarti dia liburnya di hari kelima. Di setiap hari kelima atau kelipatan 5. Ya kan? Kelipatan 5 ini dia ngapain? Libur. Oke, itu yang kita pahami ya di sini ya. Tanggal 1 Mei adalah hari pertama piket Amir bulan Mei 2023. Oke, kalau kita lihat jadwal si Amir, tanggal 1 dia masuk. Berarti libur tanggal berapa aja? Kalau kita tambah 5 berarti tanggal 6. Begitu seterusnya. Di setiap kelipatan 5. Supaya kita cepat untuk mendekati tanggal 31 ini, berarti kita jumlahkan kelipatan 5. Yaitu tanggal tambah 30 ya. Berarti tanggal 31 dia libur. Nah, si Amir libur nih 31. Berarti dia tidak ada piket, yang A berarti salah. Ya kan? Dia nggak ada jadwal, B juga salah, yang ada Amirnya salah ya. D salah. Nah, berarti tinggal Dimas dan Bari atau tidak ada yang piket sama sekali. Jadi kita uji apakah Bari itu ada piket di tanggal 31. Kita lihat. Dia masuk di tanggal 6.
Bari, ya kan? Dia masuk di tanggal Tanggal 6 libur. Berarti masuknya di tanggal 7. Untuk mendekati 31 berarti tambah berapa? Kalau kita buat tambah 30 lagi berarti kan jadinya 37. Udah kelewatan ya. Berarti ini ditambah 20. Jadi dia di tanggal 27 itu libur. Nah, berarti tanggal 28, 29, 30, 4 hari lagi ya. 31 ini masih masuk. Berarti tanggal 31 si Bari piket, ya kan? Berarti udah pas lah jawabannya C. Jadi kalau kita cari dengan cara ini si Dimas kemungkinan juga masuk, gitu ya. Oke, lanjut. Nomor berikutnya, kita lanjut nomor 3. Untuk persiapan menghadapi tes CPNS 2023, Clara mengajak teman-temannya untuk belajar kelompok. Mereka menggunakan meja yang berbentuk persegi panjang. Pada setiap sisi yang lebih panjang meja dapat ditempatkan 2 kursi dan pada sisi yang lebih pendek hanya dapat ditempatkan 1 kursi. Nah, jadi sampai di sini pemahamannya gini. Ini kan ada meja. Berarti di sini 1 orang, sini 1 orang, sini 2, sini 2. Kan gitu ya. Pada 1 jam pertama, semua sisi menjadi meja sudah terisi ditempati oleh Clara dan temannya. Setiap 1 jam selanjutnya, teman Clara datang dan meja ditambah dengan menyambungkan sisi pendek kedua meja, sehingga setiap sisi meja penuh. Kegiatan belajar tersebut berlangsung selama 4 jam dan saat itu sudah tidak ada lagi teman Clara yang datang. Banyaknya teman Clara yang ikut belajar untuk persiapan tes adalah, berarti kalau dia 4 jam, ada berapa meja? 4 jam ya, 4 meja ya. Nah, ini kita buat 1, 2, 3, 4. Di sela-sela ini kan nggak ada, karena ini kan disatukan. Berarti di sini 1 orang. Sini 2, 2, 2. Sini 2, 2, 2. Udah, kita memahaminya gini aja. Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2, 16. 17, 18. Berarti jawabannya C. Gitu ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Nomor 4. Ya, kita mulai ya sekarang nomor 4. Nah, di sini Parjo, Kori, Ruslan, Salkam, dan Torik adalah 5 pekerja di sebuah pabrik. Kayak gitu ya. Pada berbagai kesempatan, di antara mereka dapat ditugaskan sebagai salah satu dari 5 jenis pekerjaan yang meliputi ada mekanik, pengemudi, pengemas, penimbang, dan pendata. Adapun ketentuan penugasan kelimanya adalah sebagai berikut. Nah, kalau yang seperti ini kan ada bisa kita bilang variabel yang pertama itu nama orang, PQRS, yang kedua nama pekerjaan. Nah, ini bisa kita buat menggunakan tabel ya, pakai tabel nih. Sini kita buat misalkan ya apa aja nih, mekanik, pengemudi, PD kita buat misalnya, terus penimbang, pengemas dulu ya. Oke, pengemas, penimbang, lalu pendata. Oke. Nah, ini namanya P, Q, R, S, T. Oke, gini ya. Kita tinggal checklist saja. Parjo dia dapat dikerjakan mekanik, pengemas, atau penimbang. Parjo mekanik, pengemas, penimbang. Oke. Kori
Kori pengemas atau penimbang. Pengemas, penimbang. Ruslan mekanik, pengemudi atau pendata. Mekanik, pengemudi, pendata. Ini Ruslan ya. Siapa lagi? Salkam. Salkam pengemudi, penimbang, dan pendata. Penimbang, pendata, Salkam. Torik pengemudi sama penimbang. Nah, 2 torik ya. Nah, terus apa lagi? Kelimanya hanya dapat melakukan pekerjaan tersebut. Kata gitu ya. Oke. Katanya, bila si Parjo melakukan pekerjaan sebagai mekanik. Berarti ini yang benar. Si Parjo-nya kan gitu kan. Mekanik. Terus pernyataan yang benar apa? Katanya gitu ya. Oke. Kalau si Parjo mekanik berarti dia tidak lagi pengemas sama penimbang. Udah? Oke. Nah, Kori dapat dipekerjakan sebagai pengemas atau penimbang. Jadi ini kan si pengemas ini berarti tinggal si Kori aja yang bisa. Kalau si Parjo udah nggak bisa kan, berarti si Kori kita ambillah si pengemas. Udah, ini udah tidak lagi. Sekarang tinggal si Ruslan. Mekanik udah si Parjo, berarti si Ruslan nggak boleh mekanik. Si Ruslan ini tinggal pengemudi sama pendata. Oke, kita lihat. Semua kesimpulannya sudah sampai sini. Berarti kita tinggal menganalisa nih. Ruslan, Salkam, sama Torik. Di sini kita lihat Kori sebagai pengemas dan Torik sebagai penimbang. Ini masih banyak kemungkinannya. Jadi kita lihat di seri Ruslan dulu. Ruslan sebagai pengemudi, Kori sebagai pengemas. Kori ini udah benar ya sebagai pengemas ya, Ruslan sebagai pengemudi. Kalau misalkan kita anggap Ruslan itu benar sebagai pengemudi. Kalau Ruslan sama dengan pengemudi, oke, kita coba, ya kan? Nah, berarti si pendatanya itu harus si Salkam. Berarti Salkam sama dengan pendata. Nah, kalau si Salkam pendata berarti yang belum apa? Penimbang ya. Oke, si Torik itu penimbang. Nah, ini sudah pasti ya. Kalau si Ruslan pendata, ini sudah pasti si Salkamnya. Kalau si Ruslan pemudi, sudah pasti pendata Salkam dan Torik penimbang. Kita lihat. Kalau Ruslan kita benarkan ini B, berarti A itu juga harus benar. Nah, tidak boleh. Berarti pernyataannya salah kalau seperti itu. Nah, kalau begitu ini kita anggap salah. Berarti si Ruslannya itu bukan pengemudi. Kita buat si Ruslannya pendata. Kalau si Ruslan pendata, di sini, ya kan? Nah, berarti si Salkam nggak boleh pendata. Kita lihat Salkam. Di sini Salkam pendata, berarti salah. Salkam pendata, salah. Ini Ruslan sebagai mekanik udah pasti salah. Berarti jawabannya adalah A. Nah, gitu ya. Menganalisanya ya. Jadi bukan hanya menganalisa dari sini, tapi menganalisa dari optionnya juga. Jadi ini pun juga optionnya juga harus dianalisa semuanya. Ya, oke, paham ya? Ini jadi nomor 4 jawabannya A. Lanjut kita nomor 5. Ketika ayah pulang dari kios penjahit, sepatunya berlumpur dan topinya banyak kena tepung. Berlumpur dan bertepung. Tempat-tempat yang mungkin dilaluinya adalah Kampung Iping, Lapangan Badak, Taman Muda, dan Jalan Sumbing. Dia tidak mempunyai cukup waktu untuk mengunjungi lebih dari satu daerah dari daerah-daerah itu. Di jalan-jalan sama sekali tidak ada lumpur, kecuali di jalan-jalan yang aspalnya dibongkar untuk diperbaiki. Kampung
Mana? Kampung Iping didiami oleh penjahit, kayak gitu ya. Demikian pula Jalan Sumbing dan Taman Muda. Yang ada perusahaan roti adalah Jalan Sumbing. Oke. Nah, ini bentar ya. Nah, ini bisa kita buat pakai tabel lagi ya. Tabelnya apa aja? Pertama, inilah kampungnya ya. Ada apa aja? Kampung Iping, Lapangan Badak, apalagi Taman Muda, Jalan Sumbing. Ini ya. Variabel satunya apa lagi? Variabel satunya adalah yang dilewati berlumpur dan banyak tepung. Kita buat aja nih. Lumpur L aja ya. Lumpur, tepung. Oke. Kita lihat. Di jalan-jalan sama sekali tidak ada lumpur, kecuali di jalan-jalan yang aspalnya dibongkar untuk diperbaiki. Kampung Iping didiami oleh penjahit, demikian pula Jalan Sumbing dan Taman Muda. Jadi ini masih ada kemungkinan, karena dia kan mau ke penjahit. Yang nggak ada kemungkinan apa? Lapangan Badak nggak ada penjahitnya ya. Berarti ini langsung kita salahkan aja, Lapangan Badak. Udah? Yang ada perusahaan roti adalah Jalan Sumbing. Berarti dia bertepung. Lapangan Badak oke, nggak ada masalah lah, kita checklist saja. Kampung Iping. Nah ini yang ada tepungnya. Saya tahu bahwa jalanan di Kampung Iping tidak sedang diperbaiki. Tetapi mungkin sekali ada perbaikan jalan di tempat-tempat lain. Nah, Kampung Iping tidak. Berarti bisa jadi ini. Kan gitu kan? Oke, jalan manakah ayah pulang ke rumah? Nah, yang kena dua-duanya yaitu Lapangan Badak sama Jalan Sumbing. Tapi Lapangan Badak udah nggak ada di belakang penjahitnya. Berarti kemungkinan yang benar adalah Jalan Sumbing. Jawabannya bola. Simpel ya, simpel sekali. Itu analytical reasoning yang nomor 5. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan kita untuk analytical reasoning TIU. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya di Arkademi. Terima kasih.